Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dalam acara Dialog Parlemen dan Pagelaran Media Tradisional Nguri-Uri Kebudayaan bersama DPRD Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, kita berada di Sasana Margo Turonggo yang beralamatkan di Dusun Kapal, Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber-narasumber yang sangat hebat. Selamat siang Bapak-bapak. Ya. Dan selamat siang juga saya haturkan kepada tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, dan juga acara hari ini disiarkan oleh Kompas TV dan juga OVA Radio. Selama 1 jam ke depan, saya sebagai moderator, saya Sisi, akan membincang-bincangkan tentang kesenian. Ya, ndak aku sedang tindak Bapak. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bincang-bincang kita akan sangat seru sekali karena dihadiri oleh tokoh-tokoh yang sangat asik. Boleh saya duduk ya? Oke Bapak, karena tadi Bapak Bupati juga sudah menyampaikan untuk perbincangan kita dibikin sangat happy gitu ya. Di sini juga para yang datang gitu sudah menunggu-nunggu para narasumber. Oleh karena itu saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ngaini Richard, SHIMH. Beliau ini adalah Sekretaris Komisi B DPRD. Kemudian di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Ahmad Saryono SPD MPD. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bapak Sumarno. Selamat siang Bapak. Ya, beliau ini adalah pelaku seni Kabupaten Temanggung, yaitu seni kuda lumping Krido Turonggo asli Temanggung. Ya, hadirin sekalian yang saya hormati, di sini kita akan nguri-uri kebudayaan bareng DPRD Jawa Tengah. Asik sekali ya untuk topik kita pagi hari siang hari ini. Boleh kasih aplaus meriah? Oke, untuk yang pertama di sini mungkin Bapak Richard terlebih dahulu ya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk beliau. Sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dari daerah pemilihan 9, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, kemudian Kabupaten Wonosobo. Nah di sini menurut Bapak, bagaimana sih Bapak melihat karya seni tradisional di Temanggung? Khususnya yaitu seni kuda lumping Krido Turonggo. Silakan Bapak. Ya, matur suwun Mbak Mega. Jadi memang ini saya mengapresiasi. Tadi Pak Bupati telah mengatakan di Temanggung ada sekitar 7.500 kelompok seni. Iya. Ini jumlah yang kalau dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Temanggung sekitar 524 desa. Iya. Artinya berarti bisa dikatakan masing-masing RT itu punya kesenian. Nah ini kan luar biasa. Luar ini sebuah biasa. Potensi yang kalau dikembangkan, bayangkan kalau 7.500 kelompok seni di Temanggung tampil semua, itu sebulan nggak habis ini. Iya, betul. Sebulan nggak habis. Artinya ini sebuah potensi di Temanggung. Kalau ada event, momentum bagi Kabupaten Temanggung untuk bisa segera mengejar dengan kabupaten lain. Karena ada yang mengatakan Temanggung ini kotanya di tengah-tengah mau nyangkang. Kalau bahasa Temanggung itu nyangkang. Iya. Nyangkang itu mau maju agak kesulitan, mau mundur juga nggak bisa. Kita diapit oleh 2 kawasan strategis pariwisata nasional, KSPN Borobudur dan KSPN Dieng. Nah, di Provinsi Jawa Tengah sendiri punya KSP 3, kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi. Ya, itu ada di Kledung. Maka Temanggung kalau boleh bilang kadang-kadang saya mendengarkan teman-teman dari pelaku seni, pelaku wisata itu orang berwisata ke Temanggung hanya
ya mampir kenceng aja. Tapi belum pernah menghabiskan uangnya ke Temanggung. Nah, maka dengan adanya dialog parlemen ini, budaya ini saya sangat berharap Temanggung itu nanti melewat Kadispora Pak Temanggung, ini dengan Pak Seknya hadir, ini kita dorong Pak. Kita dorong ke depan dari mau ngapain kita 7.500 kelompok seni, mau diapain. Dan nah, ini yang menggagalkan, Mergawati ini menjadi kelompok jangkauan yang tertua. Wow. Nah, ini kan sebuah potensi budaya, potensi seni yang selama ini saya asli Mergawati aja belum, dulu paling kecil hanya seneng nonton jangkepang di kapal ya, senengnya apa kesurupan gitu. Tetapi nilai seninya itu kan belum pernah muncul itu. Nah, ketika diteliti oleh profesor dari UNS, Prof. Slamet itu, oh ternyata ini budaya tertua. Kalau di buku Serat Sentini 6 itu memang ada di situ, ditulis bahwa Mergawati itu merupakan salah satu daerah yang dulu menjadi persinggahan para bolo-bolonya, para prajuritnya Pangeran Diponegoro dulu di Serat Sentini 6. Jadi muncul dari situ ada Gunung Jaran, kemudian ada Gunung Boto. Nah, persinggahan apakah dulu kapal itu menjadi persinggahan mereka-mereka yang kemudian itu mengembangkan kesenian. Nah, ini saya belum menemukan itu. Tapi di Serat Sentini yang disebut cuma Gunung Jaran, Gunung Boto aja sebagai peninggalan seninya. Nah, saya kira Temanggung ini yang punya potensi desa wisata juga banyak sekali, punya potensi kelompok seni banyak sekali. Betul. Nah, saya kira ke depan tinggal moles saja Pak Sri. Jadi tinggal poles saja. Tinggal poles saja. Moles, kemudian bagaimana mempromosikan. Mempromosikan, jangan hanya di Borobudur aja yang kemudian berkembang, tetapi jangan hanya dia aja yang berkembang. Kita cuma penonton aja, tetapi bagaimana Temanggung itu menjadi salah satu kawasan strategis wisata yang orang bicara Temanggung, aduh ingat kapal. Orang bisa Temanggung, ingat Curug Suradipo misalnya. Oh, Temanggung, ingat Muncar misalnya. Nah, ini saya kira kuda lumping ingat Mergawati. Dan semoga kalau dengar Temanggung ingat kuda lumping. Lah, gitu. Itu kelompok seninya banyak sekali. Maka kalau ditampilkan semuanya saya kira juga akan banyak banget. Nah, ini tinggal bagaimana ke depan Temanggung kita kemas menjadi sebuah kabupaten yang mungkin barangkali menjadi kawasan wisata sekaligus kawasan budaya. Nah, ini saya kira. Iya, dan mungkin untuk para pelaku seni setuju gak? Kalau ingat Temanggung, ingat kuda lumping, setuju nggak? Setuju. Nah, di sini mungkin saya langsung saja tanya untuk Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ahmad Saryono, menanggapi tadi tentang Bapak Richard. Ingat Temanggung, ingat kuda lumping. Wah, bagaimana tanggapan Bapak ini? Yang pertama, saya baru tertarik dengan judul hari ini. Ini baru sekali ini, dari sekian tahun, saya mengikuti dialog-dialog yang judulnya pakai kata-kata parlemen. Jadi parlemen itu siapa toh? Parlemen itu rakyat, parlemen itu masyarakat. Bagaimana agar masyarakat mengerti, bagaimana agar para pejabat negara termasuk Mas Rijat ini juga perso apa yang sesungguhnya ada, apa yang sesungguhnya diinginkan masyarakatnya, dan pada akhirnya apa sesungguhnya yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat. Ini luar biasa Om Riyad. Mohon maaf, saya senang pakai Om ini karena adik saya jauh. Yeah. Mbak Mega, apa yang disampaikan Om Rijat ini luar biasa. Ini satu etikat yang sangat tulus, yang sangat baik. Ya, kalau betul. Berbicara tentang budaya kuda lumping tadi sudah banyak diceritakan, tetapi justru saya akan berbicara yang jauh. Insya Allah nanti masyarakat Mergawati ini juga akan menerima manfaat, menerima manfaat. Ya, begini, Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu punya satu lembaga yang namanya Badan Otoritas Borobudur. Tetapi jangan salah, Borobudur bukan yang dimaksudkan adalah Magelang Borobudur, bukan. Tetapi Borobudur satu lembaga yang kekuasaannya ada di 23 wilayah. Salah satunya adalah Temanggung. Saya ingin katakan ke teman-teman semua, nanti akan sampai kepada seni dan budaya termasuk kuda lumping pasti. Ya, Borobudur itu
nanti akan ada kunjungan setidak-tidaknya 10.000 itu setiap bulan. 10.000 setiap bulan. Kemudian dari 10.000 itu tidak mungkin akan datang ke Borobudur. Itu secara berbarengan itu tidak mungkin. Maka kemudian dibentuklah kabupaten kota penyangga Borobudur. Karena Pak Presiden berkeinginan Borobudur ini akan menjadi Bali kedua. Kalau sudah jadi Bali kedua, dan siapa yang namanya kabupaten kota penyangga, salah satunya adalah Temanggung. Kalau tadi Om Rijat sampaikan bahwa orang dari Semarang ke Dieng, orang dari daerah barat mau ke selatan, mau ke timur, semuanya hampir lewat Temanggung, maka ketika Temanggung dilewati dengan hanya pipis doang, maka yuk kita jadikan Temanggung sebagai tempat impian agar orang mau datang ke Temanggung. Dan bukan mau ngapain lagi. Nah, oleh karena itu, Mergowati termasuk salah satu desa yang berbudaya, salah satu desa yang punya kekayaan alam yang bagus. Tadi saya sudah kadung ngobrol dengan Pak Kades. Pak, kami ini punya sesuatu, kami ini punya BUMDes, kami ini punya BPD, tetapi kami mau ngapain? Saya tangkap serius itu. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, insya Allah garap pariwisata dan kebudayaan itu secara serius. Garap itu. Dan jangan khawatir, Om Rizal akan mengawal terus. Untuk Temanggung secara makro, untuk Mergowati secara khusus. Insya Allah. Nah, kalau 10.000 pengunjung Borobudur Temanggung tidak mengambil manfaat itu, luberan itu, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Temanggung itu punya dua kelebihan. Yang pertama, kita punya 7.500 seni dan budaya. Belum termasuk tradisinya, belum termasuk adat dan istiadatnya. Dan Temanggung punya mountain, punya gunung. Dua ini kita kawinkan, insya Allah akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya termasuk orang yang sangat berdosa. Konon di Al-Quran itu disampaikan yang namanya Badatun Warofun Ghafur itu. Orang Arab pernah datang ke Indonesia. Ini kebetulan saya ketemu di bandara di Jogja. Dia keliling ke dunia, dia keliling sampai ke Indonesia. Dia akan mencari yang namanya surganya dunia atas keindahannya itu mana. Dan ketemunya di Jawa, ketemunya di Jawa Tengah, ketemunya di Temanggung, ketemunya di Tretep. Ini luar biasa. Hanya Tretep itu kita tarik kemana-mana, Temanggung dan Mergowati ada di dalamnya. Nah kalau kekayaan Allah, kekayaan Tuhan itu tidak kita kelola dengan baik, maka kita akan jadi orang yang berdosa seumur hidup. Maka kata kuncinya adalah kita harus punya mimpi, kita harus punya keinginan yang kuat. Yuk kita lestarikan budaya, kita kelola alam itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kata Pak Bupati, saya yang tertarik kalimat terakhir tentang Jaran Kepang, tentang budaya. Yuk kita garap budaya, kita garap kuda lumping, kita garap seni budaya lainnya, jangan hanya jadi tontonan saja. Tetapi yang punya nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai ekonomi. Jadi kayak Bali, Pak. Orang datang ke Bali itu ingin nonton tari leak. Bayarnya nggak murah itu. Suatu saat orang akan datang ke Temanggung, ke Mergowati, nonton Jaran Kepang, khas asli Temanggung, bayar dan tidak boleh murah. Tepuk tangan, iya. Nah, asik sekali. Siapa yang tidak kepingin itu? Semua kepingin ya Pak ini ya? Satu. Iya, betul. Yang kedua, ini bentak bocorake wae, ben Pak Lurah tambah semangat, Pak Kades. Iya. Ya. Beliau tadi sudah memamerkan ke kita punya lahan yang luas. Kenapa lahan itu dibiarkan? Yuk kita lahan bikin yang namanya tempat wisata yang heboh, yang hebat, yang jeduk. Dan ini bagian dari itu.
tolong BUMDes, BPD, Karang Taruna, Ibu PKK, Pok Darwis kalau belum dibentuk nanti kita bentuk. Insya Allah kita garap. Om Rijat ini luar biasa. Tidak hanya uangnya, tapi uang itu nomor 2 Pak. Yang pertama ide Pak. Gagasan, ide, konsep. Kalau sudah punya konsep, beliau akan punya kapasitas untuk itu. Tetapi yang penting ayo kemandirian ini kita kedepankan. Kompak, rukun, komitmennya kuat, dan jangan pernah kuda lumping katakan, nek kuda lumping zaman lalu kan juga cidik nyurupi, yodak cidik nyurupi, krungu gendinge nyurupi. Tetapi dengan berkembangnya waktu, kata Pak Bupati betul, ketika masyarakat butuh seni, masyarakat butuh nikmat, butuh hiburan. Coba di goyang sidik, latarnya dibikin begini, gerakannya dibikin begini, sah-sah saja. Yang penting nilai aslinya jangan sampai hilang. Bahkan saya menerjemahkan desa kapal itu, kapal, kepel, anak jaran, tunggangan, jaran. Oh, kena-kena wae Mas. Wong kuwi ora ana tulisane. Mula nek ini diterjemahkan sebagai budaya asli kuda lumping yang tertua di Temanggung, saya sepakat. Iya. Asik sekali, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Jadi ini monggo masyarakat kompak dengan aparaturnya, dengan para seniman budayanya, bikin Mergawati yang kata Pak Lurah niku mboten nggih napa-napa sing sanjang sinten. Saya siap dengan teman-teman diajak keliling Mergawati, engko lah ono sesuatu yang ujung-ujungnya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Insya Allah. Para sesepuh sepakat nggih? Sepakat. Para sepuh sepakat nggih? Sepakat. Jurung donganipun nomor setunggal. Sing penting aja ana sing bagian ngrusohi. Ana sing ngrusohi, wah gawat niku. Sementara dari saya itu. Ya, terima kasih untuk Bapak Sekdin Dinbudpar Kabupaten Temanggung sudah memberikan banyak hal begitu ya. Mungkin untuk Bapak Sumarno bisa ditanggapi. Lantas ide apa yang akan dilakukan oleh para seniman-seniman ini? Kalau tadi pokoknya uang gampang gitu ya, dukungan juga bisa. Sedikit Mas Marno, ini sahabat saya soalnya. Iya. Kalau beliau kan guru. Tadi saya sudah matur dengan Om Rijat, hanya belum dengan Pak Bupati. Dalam konsep, kita sedang bikin desain Temanggung itu kita bagi menjadi 4 zona. Zona timur, zona selatan, barat, dan utara. Apa itu? Tempat ajang apresiasi seni dan budaya. Wow. Itu tambahan saya. Nah, monggo silakan Bapak Sumarno bisa menanggapi. Ya, terima kasih sekali. Tanggapan soal tadi yang sudah diaturkan sama beliau-beliau. Ya. Terima kasih sekali dengan adanya. Betul. Nah, pentas seperti ini, acara seperti ini, dan yang kedepannya langsung saja agar nanti khususnya seni Jaran Kepang agar lebih diperhatikan lagi oleh satuan pemerintah nanti agar kelompok kami khususnya Dusun Kapal lebih berkembang dan umumnya di Kabupaten Temanggung lebih ngeremboko. Iya. Gitu. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak untuk sejarah ataupun asal usul karena tadi disebutkan bahwa kesenian kuda lumping ini katanya asli dari Mergawati. Ya. Nah, mungkin Bapak selaku pelaku seni bisa menceritakan sedikit sejarah singkat adanya kesenian ini. Ya, terima kasih. Tadi Pak Bupati saja sudah mengaturkan masalah sejarah Jaran Kepang. Memang juga Pak Dewan sudah mengatakan juga memang dari sejarah Pustaka Serat Centini sudah disebutkan pada masa kejayaan Panembahan Senopati pada abad 16. Ya, di sana waktu dulu itu Panembahan Senopati masuk ke wilayah Mergawati bersama prajuritnya. Tentu saja waktu itu pada zaman penjajahan beliau Panembahan Senopati membawa kuda. Nah, membawa kuda kemudian dipelihara
di Mergoati itu berlatih kuda yang isinya itu berlatih perang. Jadi hubungan dengan sejarah itu memang timbulnya Jaran Kepang masuk ke dusun kami, kapal itu memang waris turun-temurun warisan dari Penembahan Senopati. Warisan yang harus selalu dijaga, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Sampai sekarang itu merupakan sesepuh-sesepuh yang dulu nguri-uri kebudayaan Jaran Kepang hingga saat ini. Nah, itu tadi beberapa sejarah singkat, tepuk tangan. Oke, dialog parlemen ini akan tetap hadir di tengah-tengah Anda dan kali ini pertanyaan akan saya lanjutkan untuk Bapak Richard karena kita ketahui bahwa zaman era semakin berkembang begitu ya, tentu saja dengan kesenian, kebudayaan juga terus akan selalu berkembang. Nah, di sini tidak dipungkiri juga bahwa seni tradisional ini akan mendapatkan tantangan dan tantangan yang baru. Lantas, bagaimana sih tanggapan Bapak terutama para generasi muda agar bisa semakin menegakkan ataupun semakin mencintai kebudayaan kita ini, Bapak? Jadi semakin berkembang zaman ini. Nah, salah satu yang dilakukan adalah kaderisasi. Nah, kapal ini menjadi salah satu embrio kuda lumping yang juga melakukan kaderisasi. Iya, proses kaderisasi jalan. Saya ingat betul ketika saya kecil dan sekarang kemudian masih bertahan. Bayangkan biasanya kalau tadi sudah zaman dulu, bahkan Pak Bupati 400 tahun yang lalu juga sudah ada di Temanggung. Nah, kapal yang tertua ini kalau tidak ada regenerasi berarti kan sudah punah. Faktanya kemudian tidak punah. Ini menandakan bahwa kaderisasi di tingkat kelompok seni itu harus dilakukan. Apa caranya? Dengan mengadopsi, dengan mengkolaborasikan dengan kondisi saat ini, di mana arus informasi tidak bisa dibendung kembali, maka bagaimana menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap kelompok seni. Salah satunya adalah tadi, nguri-ngurinya dengan mereka tetap diajak untuk berlatih, diajak untuk nonton. Saya barangkali kalau dulu tidak sering nonton kuda lumping, saya sekarang ya ngapain juga lihat kuda lumping, kan nggak seneng. Tetapi saya juga salah satu orang yang bisa menikmati gending-gending Jawa itu. Karena mungkin barangkali dulu juga ikut melihat, ikut mendengarkan. Nah, maka pertama adalah melakukan regenerasi. Caranya adalah sekarang sering berlatih, sering tampil, itu menjadi salah satu upaya. Yang kedua adalah dengan tantangan modernisasi, maka bagaimana mengelaborasikan ini. Nah, kalau tadi yang lama tetap dipelihara, tetap dijaga kelestariannya. Yang lama tetap dipertahankan. Betul. Kemudian sambil melihat tari-tari yang sekarang ini bermunculan, kan banyak sekali. Betul. Inovasi-inovasi. Nah, itu melakukan inovasi. Karena kalau kita tidak melakukan inovasi, tidak melakukan kolaborasi dengan kondisi zaman, maka juga barangkali teman-teman yang muda-muda ini akan enggak. Yang ketiga di soal gendingan atau musik ini. Nah, saya kira sekarang banyak variasi-variasi yang dilakukan. Contoh misalnya sekedar untuk kalau dulu hanya untuk gendingan itu untuk yang khas Jawanya, sekarang ada gendingan juga yang juga bisa dangdutan, bisa ngerok dan lain sebagainya. Ini barangkali yang dilakukan untuk tetap agar tetap bertahan dalam kondisi modernisasi ini. Yang keempat selanjutnya saya kira dukungan pemerintah itu dukungan pemerintah untuk nguri-nguri budaya itu menjadi bagian yang penting bagi saya. Termasuk salah satu ini teman-teman dari Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah melakukan ini bagian dari bentuk real, bentuk konkret perhatian terhadap kelompok seni. Oke, terima kasih untuk Bapak Richard. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Nah,
Kali ini untuk Bapak Sekdin, saya akan mengajukan pertanyaan lantas bagaimana ataupun cara apa agar dari Pemkab Temanggung pada khususnya, itu agar masyarakat bisa mencintai kebudayaan kita khususnya seni kuda lumping ini Bapak. Nggih. Iki sing takon ya pinter ya nyambung ya. Ya, agar apa yang disampaikan Om Rijat itu bisa sampai di hati masyarakat generasi penerus, yang pertama gandeng Kementerian Pendidikan. Dinas Pendidikan harus digandeng karena yang punya anak-anak banyak itu di sana dan Kementerian Agama. Ya, saya tetap optimis. Bukti nyatanya ketika anak-anak mengikuti jambore baik di tingkat ranting kecamatan, tingkat kabupaten bahkan provinsi, angger pentas seni itu 90% jaran kepang. Ya, betul. Itu yang di tingkat kecamatan saja persekolahan udah jaran kepang. Ibu-ibu di juga tingkat begitu, kabupaten Pak. jaran kepang. Di tingkat provinsi Temanggung Wakil mesti jaran kepang. Di tingkat pusat pasti jaran kepang. Jadi itu konsep yang mesti harus dilakukan dan nanti kita yang menarik pasti ya dari pemerintah, nanti dari Dinas Pariwisata yang akan mengkolaborasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Agama bagaimana agar kemasan tarian kuda lumping, khususnya kuda lumping ini menjadi semakin dicintai oleh anak-anak kita. Bahkan yang sangat menarik lagi, sekarang yang namanya cewek-cewek cantik itu tidak alergi naik kuda lumping. Ini harus kita tangkap secara positif. Betul yang disampaikan Om Rijal tadi bahwa musik ini bisa mengundang aura anak-anak muda, ada organ. Mosok jaran kepang kok ono bass drame. Ini kan kreatif. Dalam rangka bagaimana agar anak-anak muda tertarik. Kemudian, tetapi tidak boleh ketika kuda lumping ini menjadi sebuah pertunjukan kreasi, silahkan dengan kreasinya, musiknya dikemas seperti apa, gerak tarinya dikemas seperti apa, kemudian aksesorisnya dikemas seperti apa. Namun ketika jaran kepang kita gunakan sebagai sebuah ritual budaya, kembali ke aslinya. Jadi bahasa saya, digunakan untuk apa dulu harus tampil begini, digunakan untuk ini harus tampil seperti ini. Sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kepentingannya, dan sesuai dengan porsinya. Ya, persis seperti itu. Saya kira demikian, Mbak. Oke, terima kasih dari Pak Sekdin tadi sudah bagaimana sih cara untuk mencintai. Lantas kalau sudah dicintai, bagaimana cara menjaganya, Bapak Sumarno? Iya, kalau sudah dicintai pasti harus kita jaga, betul begitu ya? Dari para pekerja seni bagaimana cara menjaga eksistensi kesenian kuda lumping ini? Ya, yang jelas pertama kita harus mampu menanggulangi hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan seni itu sendiri. Misalkan seni budaya dari mancanegara masuk, itu kita harus mengambil sikap atau mengantisipasi. Yang kedua harus tahu atau mencermati tari-tari yang harus kita pertahankan, dan yang paling utama sekali adalah kita jangan sampai lupa bahwa seni itu terutama jaran kepang itu merupakan warisan. Betul. Nanti kalau kita sampai terdesak oleh kebudayaan dari manca, tentu saja kita akan kualat dengan nenek moyang yang sudah mewariskan itu. Iya, karena warisan harus dijaga dan lebih baik dilestarikan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih untuk para yang hadir di siang hari ini, juga bapak-bapak narasumber yang ada di tengah-tengah kita. Karena waktu sudah sangat mepet dan juga sudah ditunggu perform kuda lumping yang sangat spektakuler, betul begitu ya. Kali ini saya mau bertanya satu kali lagi, harapan mungkin dari Bapak siapa dulu? Pak Richard dulu ya. Harapan untuk karya seni yang ada di Temanggung khususnya kuda lumping ini. Monggo silakan Bapak. Harapan dari Bapak apa? Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk kesenian di Kabupaten Temanggung? Harapannya ya tetap melestarikan budaya Temanggung, terutama kuda lumping, itu harapan. Yang kedua tentu ya tadi saya sudah menyinggung
nanti peran pemerintah terutama, tidak hanya pemerintah tetapi semua pemangku kepentingan di Temanggung khususnya kemudian di Jawa Tengah, kira-kira kalau ada komunikasi, jadi antara kelompok seni dan pemerintah atau kemudian semua pemangku kepentingan ada komunikasi, insya Allah seni budaya yang asli Temanggung khususnya akan tetap lestari dan tentu akan ke depan bisa menjadi salah satu ikon wisata di Temanggung. Wisata di Temanggung. Satu ikon wisata di Temanggung. Itu harapan dari Bapak Richard. Lantas harapan dari Bapak Ahmad Saryono. Monggo silakan. Ya. Harapan saya semua lapisan masyarakat untuk mencintai budaya kita. Ya. Entah itu kuda lumping, entah itu ada serandul, ada apalah namanya itu. Jadi semua lapisan masyarakat untuk mencintai itu. Salah satu kendala di masyarakat Temanggung yang belum kompak, belum satu karena ada kesalahan persepsi. Kita bedakan sekat budaya dengan sekat agama. Ini kadang menjadi persoalan. Jadi yang paling penting bagaimana kita membudayakan kebudayaan ini, membudayakan agama lewat kebudayaan. Tidak dirubah. Ada orang yang berpendapat menceng-menceng, kita luruskan. Supaya mereka tahu, oh ini kebudayaan, oh ini tradisi. Maka insya Allah, dengan demikian masyarakat akan cinta, masyarakat akan satu, dan masyarakat akan senantiasa tersenyum. Karena melihat, mendengar, menyaksikan, bahkan ikut bermain di kuda lumping ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi Bapak Ahmad Saryono menerangkan bahwa kita harus cinta dan mencintai budaya kesenian yang ada di Temanggung. Kalau harapan dari para pekerja seni yang diwakilkan oleh Bapak Sumarno, monggo silakan. Ya, harapan untuk seni Jalan Gebang yang pertama adalah itu mempertahankan kepakemannya, kemudian yang kedua agar nanti tadi sudah saya katakan tadi agar dari pemerintah lebih memperhatikan lagi. Nah, tujuannya nanti walaupun ini sudah cukup baik, nanti kedepannya agar lebih baik. Khusus dusun kapal, kemudian umumnya kepada di wilayah Kukuban Kabupaten Temanggung. Begitu. Oke, terima kasih dan para hadirin yang saya hormati serta Bapak narasumber yang ada di tengah-tengah kita. Dialog Parlemen dan Pagelaran Media Tradisional pada siang hari ini ternyata sudah usai. Dan tadi harapan-harapan yang bisa kita petik adalah semoga kesenian terutama kuda lumping ini menjadi ikon di Kabupaten Temanggung. Kita tetap bisa mencintai kebudayaan kita dan kita bisa menjaga kepakeman untuk budaya itu sendiri. Dan satu lagi warisan yang ada di Kabupaten Temanggung, kesenian tradisional ini harus kita uri-uri bersama. Demikian tadi. Terima kasih untuk para pelaku seni yang sudah hadir dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ngaini Richard, terima kasih kepada Bapak Ahmad Saryono dan juga Bapak Sumarno. Dan saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikrotanku melap anan catan samyo lumampah margo ati margo araning dalan wati kabecikan turunggo yen metu direnggo renggo
Budaling tanpa adya dina nasri gegamane sakeh kang para adya Prabu sananira pranyata asriti nulu pindha panjrahing puspita. Oh!